Tidak semua orang hidup Jerman adalah filsuf kelas atau revolusi. Halo semua, di sini saya akan menjelaskan apa itu teori alienasi yang dikemukakan oleh ilmuwan sosiologi Karl Marx. Akan tetapi, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan saya, Yuliana Bugis, biasa disapa dengan panggilan Yela. Saya bersekolah di SMA Santo Ignatius Loyola Labuan Bajo, dan saya kelas 10. Sebelum saya menjelaskan apa itu konsep dasar teori alienasi serta pengertiannya, akan lebih baik kalau kita membahas biografi dari tokoh ilmuwan Karl Marx. Simak video berikut. Hello guys, so right now I want to telling about Karl Marx. So Karl Marx ini dikenal sebagai bapak komunisme dunia, teman-teman. Terus Karl Marx ini memiliki nama panjang Karl Heinrich Marx. Ia lahir pada tanggal 5 Mei 1818 di Trier, Jerman, yang pada saat itu menjadi bagian dari kerajaan Prusia. Nah, lalu Karl Marx ini tentunya memiliki orang tua. Nama ayah Karl Marx itu Herschel Marx dan ibunya itu Henrietta Persberg. Ibunya berasal dari keluarga Belanda, yang pada saat itu keluarga Karl Marx ini digambarkan sebagai keluarga yang tercukupi lah, tidak kaya, tidak miskin, kayak diantara begitu. Karl Marx ini tuh digambarkan kalau misalnya keluarga tuh punya kebun anggur, keluarga yang tercukupi lah, kayak gitu, tidak berkesusah-susahan begitu. Tapi kita flashback ke ayahnya dulu, ke Herschel Marx ini. Jadi pada tahun 1815 ayah Karl Marx ini berprofesi sebagai pengacara di suatu tempat, di suatu kantor begitu. Nah, kemudian karena waktu itu pada masa itu sangat anti sekali dengan semitisme, jadi demi kepentingan karir, martabat, serta keluarga, keamanan keluarga mereka pada saat itu, ayah Karl Marx ini, Herschel, memutuskan untuk pindah keimanan atau menganut agama lain, yaitu yang pada saat itu mereka beragama Kristen, mereka pindah ke Kristen Lutheran. Nah, kemudian selain dia berpindah keyakinan, ayah Karl Marx ini juga berpindah, maksudnya mengubah nama dia menjadi Heinrich Marx. Yang tersebut nama ini tuh dijadikan di nama anak kedua mereka, yaitu Karl Heinrich Marx. Karl sendiri lahir dari 9 bersaudara, tapi pada tahun 1815 itu kakak sulung Karl Marx ini dia itu menderita sakit yang kemudian dia meninggal dunia, sehingga membuat Karl Marx menjadi anak pertama di keluarga itu. Nah, kalau tentang ibunya, ibu Karl Marx itu digambarkan sebagai wanita setengah terpelajar yang berasal dari Belanda. Kemudian ia waktu itu mengikuti suaminya, yaitu Heinrich Marx, atau dari Herschel ke Heinrich. Jadi mereka itu pindah ke Trier, Prusia, di Jerman, bagian Jerman tapi waktu itu masih menjadi Prusia. Lalu membangun rumah di situ, kemudian membangun bahtera keluarga, lalu melahirkan 9 bersaudara anak, 9 anak, bukan termasuk Karl Marx ini. Pendidikan Karl Marx. So, Karl Marx ini dia tuh belajar secara otodidak atau homeschooling yang diajarkan langsung oleh ayahnya, yaitu Heinrich Marx. Di mana ayahnya ini tuh mengajarkan hal-hal mendasar, misalnya kayak membaca, menulis, berhitung. Nah, seperti itu. Kemudian ditulis juga bahwa Karl Marx ini pernah memasuki sekolah Jesuit, di mana sekolah ini tuh adalah sekolah yang mengandalkan keimanan atau mengandalkan ajaran Yesus, atau sekolah kekatolikan gitulah, kekristenan pada masa itu. Setelah lulus di sekolah Jesuit tersebut, saat usia Karl Marx baru memasuki 17 tahun, ia pun ingin memasuki universitas di Jerman atau di Prusia pada waktu itu, yaitu Universitas Bonn. Di mana sebelum ia memasuki universitas itu, terjadi percecokan sedikit antara dirinya dan ayahnya, di mana ayahnya itu meminta Karl Marx atau memaksa Karl Marx untuk memilih jurusan hukum guna untuk meneruskan profesi ayahnya sebagai pengacara pada masa itu. Tetapi Karl Marx tidak mengindahkan permintaan ayahnya. Ia malah memilih jurusan sains dan filsafat pada masa itu.
Nah, tetapi bukan dia bersekolah dengan baik di Universitas Bonn. Karl Marx itu yang namanya anak muda pada masa itu. Karl Marx itu dia mengikuti organisasi yang membawa dampak buruk bagi dirinya sendiri. Nah, seperti ia mengikuti organisasi pemuda yang kegiatannya itu bermabuk-mabukan, merokok, perkelahian, pemberontakan atau demo. Nah, di sini membuat Karl Marx ini semakin hari semakin keras kepala dan pembangkang terhadap orang tuanya. Karena ayahnya yang marah dan sudah cukup lelah menghadapi sikap Karl Marx yang selalu membuat masalah di kampusnya, akhirnya ayahnya meminta Karl Marx untuk berpindah sekolah atau berpindah tempat kuliah di Universitas Berlin. Nah, di sini di Universitas Berlin ini Karl Marx mulai tertarik dengan politik, di mana waktu itu ia mulai tertarik dengan teori G.W.F. Hegel, salah seorang guru besar di Berlin. Walaupun dia tertarik dengan teori Hegel, tetapi dia juga masih bergabung dengan para pemuda Hegelian. Di antaranya itu sahabatnya itu ada Bruno Bohr and Ludwig Feuerbach. So, mereka itu berkawan cukup baik pada masa mereka berkuliah, dan cenderung mereka itu sering mengkritik tentang politik dan agama pada masa itu. Nah, pada tahun 1836 juga, Karl Marx itu diam-diam bertunangan dengan seorang wanita. Nah, di mana wanita ini bernama Jenny von Westphalen. Nah, Jenny von Westphalen ini adalah seorang wanita yang berasal dari keluarga atas, lebih atas daripada keluarga Karl Marx. Yang wanita ini juga terpaut 4 tahun lebih tua dibandingkan Karl Marx. Tapi di sini ayah Karl Marx, Heinrich Marx, kurang setuju akan hubungan mereka dua. Bukan karena soal Jenny von Westphalen, tapi karena putranya. Ia menganggap bahwa putranya ini kurang mampu atau kurang percaya dan yakin kepada putranya. Apakah putranya ini bisa serius akan hubungan pernikahannya dengan Jenny von Westphalen, apalagi wanita itu berasal dari keluarga kelas atas. Kenapa ayah Karl Marx meragukan putranya? Karena ayah Karl Marx itu menganggap bahwa Karl Marx ini dia masih cukup labil, belum dewasa, dan masih cenderung belum bisa mengenal dirinya sendiri. Sehingga ayah Karl Marx kurang yakin apakah anaknya bisa atau putranya bisa atau tidak. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, kemudian dia pun dari situ dia bersekolah selama 3 tahun, 4 tahun, kemudian 5 tahun kemudian ia mendapat gelar doktor di kampus Jena atau Universitas Jena di Jerman. Nah, setelah dari situ, setelah 7 tahun bertunangan dengan Jenny von Westphalen, akhirnya pun dia pun menikah dengan Jenny von Westphalen. Tapi sayangnya pada tahun 1838 ayah Karl Marx pun, Heinrich Marx, meninggal dunia. Nah, jadi ayah Karl Marx ini meninggal dunia dan Karl Marx pun menikahi wanita pujaan hatinya, yaitu Jenny von Westphalen. Nah, mereka pun pindah ke Paris dan mereka memiliki 4 orang anak, tetapi 3 diantaranya meninggal. Jadi yang tersisa adalah 1 orang anak perempuan. Jadi meninggalnya waktu itu karena kemiskinan dan ketidakmampuan Karl Marx, karena politik radikalnya. Nah, di sini sebenarnya Karl Marx itu ingin mengambil surat izin mengajar untuk mengajar di Universitas Berlin ini, tetapi entah kenapa ia berputar balik dan bekerja sebagai jurnalis. Gitu teman-teman, dia bekerja sebagai jurnalis. 5 tahun berlalu, akhirnya Karl Marx pun mendapat gelar sebagai dokter di Universitas Jena. Akan tetapi karena politik radikal yang dibawanya pada masa itu, yang mengakibatkan ia pun tidak bisa mengajar di Universitas Jena. Nah, kemudian akhirnya pun ia mencari pekerjaan lain. Pekerjaan lain itu sebagai jurnalis. Nah, beruntungnya dalam waktu 10 bulan, akhirnya pun ia mendapat posisi sebagai kepala editor di salah satu tempat jurnalistik di Koloni. Nah, di sini Karl Marx mulai bekerja akan tetapi tidak bertahan lama. Akhirnya pada 18 Maret 1843 Karl Marx pun mengundurkan diri dari tempat pekerjaannya. Dan secara kebetulan pada 1 April
eh, pemerintah pada waktu itu mengeluarkan bahwa pengedaran surat kabar harus dihentikan. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian setelah 7 tahun ia bertunangan secara diam-diam dengan seorang wanita yang bernama Jenny von Westphalen dari kelas atas. Akhirnya ia pun memutuskan untuk menikahi pujaan hatinya tersebut. Nah, setelah ia menikahi Jenny von Westphalen, mereka dikaruniai 6 orang anak. Akan tetapi karena kemiskinan dan melarat pada waktu itu, jadi hanya 3 orang anak bergender perempuan saja yang bertahan hidup pada waktu itu. Kemudian Karl Marx dan istrinya serta anak-anaknya pun mulai kehidupan baru di Paris. Nah, suatu ketika ini Karl Marx ini bertemu dengan sahabat karibnya, yaitu orang ini akan menjadi penopang Karl Marx atau yang membantu Karl Marx dalam mengemukakan teori-teorinya, di mana orang ini bernama Friedrich Engels. Nah, Friedrich Engels ini adalah kayak dia itu berasal dari orang kaya karena ayahnya adalah seorang kapitalis. Nah, sebutan kapitalis ini adalah orang yang pemilik modal pada saat itu yang memiliki usaha dalam memproduksi produk barang begitu. Nah, akan tetapi Friedrich Engels ini tidak menyukai cara ayahnya bekerja, di mana ayahnya ini mengambil keuntungan dari pemaksaan dari proletar atau buruh. Nah, padahal bukan hanya Friedrich Engels putranya sendiri yang tidak menyukai, ternyata Karl Marx sahabatnya juga tidak menyukai sistem kerja ayahnya tersebut. Nah, kemudian dari sinilah mereka berdua mengemukakan teori yang bernama teori alienasi. Apa itu teori alienasi? Jadi teori alienasi atau dalam bahasa Indonesianya adalah proses menuju keterasingan terhadap sesuatu yang diciptakan sendiri dari hasil karyanya, di mana di sini munculnya perbedaan antara buruh atau pekerja, atau biasa dikatakan pada waktu itu istilahnya itu proletar, sedangkan kapitalis atau bourgeois si pemilik modal. Nah, di mana ini ia merasa bahwa perbedaan antara bourgeois dan proletar ini muncul akibat dari eksploitasi kapitalisme. Kapitalisme ini apa? Kapital itu artinya modal. Sedangkan kapitalisme adalah mengeluarkan modal sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Teori yang dikemukakan Karl Marx ini tentang alienasi itu tertulis pada karyanya di buku Das Kapital. Bahkan ada beberapa teori yang disebutkan pada karya-karyanya yang lain. Nah, teori alienasi ini dibagi dari 4 jenis. Yang pertama itu keterasingan terhadap hasil produksi, di mana ketika buruh atau proletar ini menghasilkan barang yang mereka produksi, maka barang itu bukan menjadi milik mereka, melainkan menjadi pemilik modal, sehingga mereka itu tidak ada rasa suatu kebanggaan karena bisa menghasilkan suatu barang, atau tidak memiliki rasa kepuasan tersendiri terhadap barang yang mereka ciptakan. Mengapa demikian? Karena pada saat itu pemilik modal itu atau bourgeois itu mengeluarkan atau menggunakan sistem das kapital, di mana mereka itu mengeluarkan modal yang kecil untuk mendapat keuntungan yang besar. Nah, di sini para bourgeois itu memberikan gaji yang tidak sesuai dengan cara kerja atau tenaga kerja dari proletar ini. Nah, pasti teman-teman juga bertanya, jika pemilik modal itu mengeluarkan sistem seperti itu, kenapa tidak mengundurkan diri saja proletarnya atau buruhnya, atau resign lalu ke tempat kerja lain? Nah, alasan itu seperti ini. Kalau mereka keluar dari pekerjaan itu, maka dari itu mereka hanya memiliki satu pilihan saja kalau mereka keluar, yaitu mati, melarat, atau kelaparan. Nah, akhirnya mereka itu kayak terpaksa untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Kalau misalnya mereka tidak bekerja sebagai buruh di suatu untuk memproduksi itu, kayaknya mereka nanti akan mati, karena waktu itu kehidupan di sana itu marak sekali, pengangguran, kemiskinan, melarat, bahkan kematian itu sangat melarat, sehingga mengharuskan mereka kayak berpikir kayak ya sudahlah, tidak apa-apa gaji kecil, intinya jangan melarat, jangan kelaparan. Karena pada zaman Karl Marx ini zaman itu tuh sangat marak dalam kasus kelaparan dan melarat pada saat itu.
Nah, yang kedua ini adalah proses keterasingan terhadap proses produksi, di mana buruh ini ditekan untuk mewajibkan untuk menciptakan barang atau produk, sehingga mereka itu tidak melihat pekerjaan mereka itu sebagai suatu kebebasan untuk berekspresi, melainkan suatu kewajiban yang harus dikerjakan. Nah, sehingga mereka itu kayak ditekankan harus menghasilkan produk, walaupun hasil produk yang mereka kerjakan nanti bukan untuk mereka, melainkan untuk pemilik modal, tetapi bayaran yang diberikan pemilik modal kepada mereka tidak seumpama dari hasil kerja dalam memproduksi barang untuk pemilik modal. Kayak misalnya, umpamanya itu kayak misalnya kita bekerja untuk orang, kita itu bekerja lalu tidak digaji dengan jumlah tenaga yang kita kerjakan, kayak tidak sebanding dengan apa yang kita kerjakan, lalu diberikan dengan gaji yang kecil. Tapi karena posisi mereka atau proletar itu terpaksa, jadi mereka itu kayak ya sudahlah, tidak apa-apa, intinya bisa hidup dan tidak melarat. Nah, yang ketiga itu adalah proses keterasingan terhadap kemanusiaan. Nah, proses yang ketiga itu proses keterasingan terhadap kemanusiaan. Nah, di sini para pekerja itu merasa terasing dari esensi kemanusiaan mereka, di mana mereka itu tidak mampu berpikir atau berpikir untuk menciptakan sesuatu, karena mereka memandang pekerjaan mereka itu sebagai untuk bertahan hidup, bukan sebagai suatu kebebasan atau suatu kebahagiaan, bukan. Kayak cuma untuk bertahan hidup, apabila saya tidak mengerjakan ini, maka saya akan mati atau melarat. Jadi mereka itu esensi kemanusiaan mereka itu kayak mereka tidak mampu berpikir, mereka tidak mampu berekspresi, kayak mereka itu tidak saling mengenal satu sama lain begitu. Jadi kayak merasa asing, selain merasa asing terhadap produk yang mereka ciptakan, mereka juga merasa asing terhadap diri mereka sendiri, bahkan terhadap sesama pekerjanya. Nah, alienasi jenis keempat. Nah, alienasi jenis keempat ini adalah alienasi yang proses keterasingan terhadap pekerja lain atau manusia lain. Nah, dimana karena terus ditekan untuk menghasilkan produk, sehingga membuat mereka ini merasa asing satu sama lain. Kayak merasa asing nih, kayak maksudnya tidak saling mengenal satu sama lain. Mereka ini betul-betul ditekan untuk menghasilkan produk, bukan untuk datang berinteraksi dengan sesama mereka. Nah, mengapa demikian? Karena mereka berpikir bahwa saya hanyalah pekerja, maka kewajiban pertama yang perlu saya lakukan adalah menghasilkan produk. Jadi mereka itu kayak tidak dalam satu tempat kerja, tidak pernah saling bertegur sapa terhadap pekerja lain, karena mereka itu betul-betul hanya fokus menciptakan produk yang mereka ciptakan, walaupun nanti mereka mendapat upah yang tidak sesuai atau tidak banding dengan kerja mereka. Nah, saya akan memberikan satu contoh. Misalnya begini, dalam satu perusahaan, yaitu perusahaan pembuat sepatu, di mana kapitalisme atau bourgeois sang pemilik modal ini memberikan upah atau gaji yang kecil terhadap para buruh atau pekerja, atau pada masa Karl Marx itu istilahnya itu proletar, yang tidak sesuai begitu, dengan tidak sebanding apa yang mereka kerjakan. Kemudian mereka ini karena tidak mampu membeli hasil sepatu yang mereka buat, sehingga mereka itu merasa asing. Ini merasa asing ini bukan merasa asing ini istilahnya kayak tidak mampu membeli sepatu yang mereka ciptakan sendiri karena gajinya kecil. Mau beli sepatu kah atau untuk bertahan hidup, untuk membeli makanan? Jadi mereka itu dibuat bimbang oleh dua pilihan tersebut. Jadi mereka itu merasa asing dengan apa yang mereka ciptakan. Lalu yang membuat itu juga pada satu tempat kerja dalam perusahaan sepatu itu, mereka itu tidak mengenal satu sama lain. Kayak betul-betul datang lalu membuat sepatu, setelah membuat sepatu kemudian pulang, karena mereka itu betul-betul diwajibkan atau dibuat pola pikirnya itu bahwa datang ke sini untuk membuat sepatu. Jadi klaim Karl Marx tentang teori alienasi ini adalah kondisi di mana manusia menjauhkan diri atau dijauhkan dari dirinya sendiri, dari orang lain, dari alam, budaya, bahkan produk atau karya yang ia hasilkan sendiri. Jadi ia merasa kayak terasing dari sesuatu begitu. Nah, Karl Marx ini merupakan salah satu
filsuf pejuang kelas pada masanya. Jadi ia mengharapkan bahwa sistem kerja kapitalisme ini dihapuskan karena ia merasa bahwa sistem ini menekan para buruh atau proletar bekerja layaknya binatang, di mana mereka tidak mendapatkan upah, sebanding dengan apa yang mereka kerja. Lalu hidup mereka ditekan dari suatu pekerjaan, bukannya pekerjaan itu sebagai tempat kebebasan atau berekspresi, melainkan tempat sebagai pandangan bertahan hidup, di mana adanya keterpaksaan dalam diri mereka untuk melakukan pekerjaan tersebut. Kasihan kan? Kasihan. Nah, akhirnya Karl Marx pun memutuskan, karena ia ini seorang filsuf, jadi dia itu menulis karya tersebut bersama sahabat kerajanya yaitu Friedrich Engels. Nah teman-teman, karena Karl Marx ini dijuluki sebagai bapak komunisme dunia, jadi Karl Marx itu menyarankan untuk mengganti sistem bekerja dari kapitalisme ke komunisme. Komunisme ini adalah sistem bekerja yang berusaha bersama-sama, lalu mendapatkan hasil yang bersama-sama, tidak memberatkan sepihak, kayak gitu. Jadi Karl Marx itu kayak mengusulkan untuk mengambil sistem bekerja seperti itu saja. So teman-teman, jadi begitu saja tentang teori alienasi yang dikemukakan oleh Karl Marx. Itu secara singkatnya. Nanti kalau misalnya teman-teman ingin membaca lebih lanjut tentang teori-teori lain tentang yang dikemukakan oleh Karl Marx itu, teman-teman bisa melihat bukunya, atau bisa mendalami tentang pemahaman tentang teori alienasi, bisa lihat saja di buku yang berjudul Das Kapital karya Karl Marx. So, tentang masa tua Karl Marx. Jadi Karl Marx ini meninggal di Britania Raya. Britania Raya itu karena tidak jarang diketahui oleh orang, bahkan orang itu sangat jarang mengetahui bahwa Karl Marx ini menderita sakit bronkitis, dimana karena usianya pada saat itu tua, jadi ia pun meninggal dunia pada masa tuanya itu. Nah, tapi teman-teman yang perlu kalian tahu, saking miskinnya Karl Marx itu tidak memiliki sebidang tanah. Jadi dia itu dikuburkan di pemakaman umum. Tapi pada saat itu karena mereka mengakui Karl Marx sebagai filsuf, akhirnya di pemakaman umum itu dituliskan ada patung Karl Marx. Dan teman-teman, Karl Marx ini meninggal pada 14 Maret 1883 di London, Britania Raya, karena sakitnya serta usianya yang lanjut. Okay guys, that's all for me, and I say thank you for watching, and I apologize because I made any mistake in my video. So I hope my video is usable all of you. So the last I say thank you and goodbye for you guys.